Satu, biasakan ada wudhu. Selalu ada wudhunya. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini, setelah selalu ada wudhunya. Yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Coba diamalkan. Bapak-bapak bekerja tujuannya apa? Memperbaiki dunia. Merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini untuk apa? Memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan resep, kunci. Kalau mau sukses pekerjaanmu hari ini, maka biasakan sholat duha. Amalkan sholat duha. Bagaimana caranya sholat duha? Semua sudah tahu lah. Waktunya aja yang berbeda. Kalau tahajud, syaratnya harus sudah tidur. Waktunya malam hari. Berapa lama tidur? Ya 10 menit. Bapak tidur jam 12. Jam 12.15 menit bangun, sudah boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus, sepertiga di akhir malam, kira-kira jam 4 subuh. Nah, itu paling bagus. Tapi kalau kita terbangun jam 1, boleh. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Artinya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya? Sudah. Sholat sunatal tahajud. Rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunat tahajud. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu kalau sholat tahajud. Kalau sholat duha, waktunya pagi hari. Jam berapa? Jam 7 kira-kira sampai menjelang duhur. Ya kira-kira jam setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Lebih bagus 8. Bagaimana niatnya? Ini yang selalu jadi pertanyaannya Ibu Majelis Taklim. Apa niatnya? Niat itu tidak harus diucapkan, Pak. Niat itu tidak harus dilafazkan. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Misal, Bapak wudhu. Sudah ada dalam hati mau sholat duha. Itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan, boleh. Sholli sunatal duha. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal juga itu, ambil jalan pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang begini, Tuhan, sampai sunat duha ya, Allahu Akbar. Sudah. Yang ketawa, saya serius ini Pak. Sudah, 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Daripada tunggu hafal usalli, kalau tidak hafal, Bapak tidak sholat. Boleh bahasa Indonesia? Boleh. Kalau niat boleh bahasa apa saja. Bahasa Jawa monggo, bahasa Bugis silahkan, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris kalau tahu. Niat. Tapi kalau takbir, Allahu Akbar, sudah tidak boleh bahasa masing-masing. Kan pernah itu ada ulama di Jawa mengajarkan, boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bun, bagaimana kacaunya sholat dalam masjid kalau kita pakai bahasa masing-masing, Pak? Yang jadi imam pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang orang Sulawesi, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala Malopo. Wih, datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Wih, datang orang Betawi, anak gaul dari Betawi, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kacau sholat. Tapi kalau niat bahasa apa saja boleh. Saya niat sholat sunnah duha. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Sunnah wa duha. Kalau tidak hafal, surah apa saja. Bahkan boleh tanpa surah pendek. Boleh. Minimal selesai Al-Fatihah, minimal 1 ayat. 1 ayat, bukan 1 surah. Mana disebut 1 ayat? Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat berikutnya waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Tapi tentu beda pahalanya kalau Bapak panjang hafalannya. Kenapa? 1 huruf 7 pahala. Jadi makin panjang, makin banyak pahalanya. Yang penting jangan baca yang Bapak tidak hafal. Wattini. Agak berat ini Pak. Hafal-hafal setengah wattini. Baku sambung dengan walasri. Atau Al-Kafirun. Oh, berat juga ini Pak. Biasa muter tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abad wala antum abid wala ana. Dia bilang istrinya, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Dia bilang, ini juga lah aku pikir. Kacau salatnya ya. Tapi kalau tidak hafal wadduha, surah apa saja. Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, boleh. Sudah, minta kepada Allah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoalah. Berdoa harus
harus bahasa Arab. Tidak, minta sesuai kebutuhan kita. Jangan minta sesuai yang apa yang diajarkan buku. Belum tentu apa yang ada dalam buku kita paham. Lebih baik kita curhat. Ya Allah, saya sudah capek jadi orang miskin ya Allah. Gimana saya mau bersedekah kalau saya miskin selamanya ya Allah? Bukakan pintu-pintu keutamaan dunia bagi saya ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Insya Allah kalau laku tanahku tahun ini saya kasih umrah orang tua saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Kalau minta Pak, tidak usah minta sama wali kota, tidak usah minta sama gubernur. Politisi baik sebelum dipilih Pak kalau kampanye. Baik betul. Caleg-caleg ini sekarang Pak, gampang tahu caleg Pak. Mau tahu tanda-tandanya caleg gampang. Kalau tiba-tiba ketemu tidak kenal senyum, gampang senyum, ngajak traktir, pasti caleg. Udahlah, daripada mengharap sama politisi, mending kita berdoa kepada Allah. Selesai salat duha, minta kepada Allah. 2 rakaat salam, minta. Naik lagi sholat, 2 rakaat, minta lagi, ulang-ulang. Masa Allah tidak kabulkan? Kalau Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji, pasti dikasih. Saya bukan mau takabur Pak, ini memperkenalkan diri saja. Itu tadi MC, masih kurang gelar saya disebutnya Pak. Itu kalau gelar saya disebut panjang betul Pak. Kalau disebut gelarnya Dr. Dasat Latif, tidak usah sebut hajinya, karena hajinya sudah 7 kali. Jadi kalau dipasang hajinya 7, hahaha. Belum lagi umrohnya, tidak usah. Dr. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktornya Pak, 2 sarjananya. Kok bisa? Sholat duha rumusnya. Dulu waktu saya sekolah Pak, SMA dan kuliah, kalau bunyi bel, istirahat. Kawan-kawan saya lari ke kantin, saya masuk ke musalla. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya terima nasibku orang miskin, saya terima nasibku orang kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadikan diri hamba kebanggaan buat orang tua saya. Murahkan rezekiku dalam menuntut ilmu ya Allah. Sudah saya berdoa 2 rakaat saja, 2 rakaat 5 menit, berdoa 3 menit, paling 8 menit, masih ada waktu 22 menit. Selesai sholat, selesai berdoa, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang beleng-beleng. Beleng-beleng itu kalau di Makassar dongo. Dongo itu kata Rocky Gerung, dungu atau goblok. Karena anak orang kaya rata-rata beleng-beleng. Dan saat ada PR, ada. Kerjakan dulu, gampang, tapi belikan saya kue, barter. Sholat duha, biasakan sholat duha. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Apa susahnya Allah? Kasih dunia, sholat diperbaiki, minta kepada Allah. Pak, saya pernah rasakan jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 travel terbesar di Makassar waktu itu, Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama yang punya travel, tidak usah gaji saya, tapi kasih masuk namaku kalau ada undian umroh. Kasih masuk nama saya, tidak usah gaji. Sampai tutup itu kantor, nggak dapat saya Pak. Saya pernah menjadi pegawai catering, ngantar-ngantar nasi. Ya kalau catering mewah, ini catering abal-abal Pak. Jalan Harimau, lorong 77A, depan Masjid Baitul Aman. Situ ada catering, orang bau-bau, namanya Bapak Resa. Bapak Resa kasih kerja saya ngantar nasinya ke Jalan Sudirman. Semua bank-bank itu langganannya saya ngantar. Tidak usah gaji saya, kasih makan saya 2 bersaudara 1 hari, 2 kali saja, tidak usah kasih saya duit. Saya pernah menjadi loper koran, ngantar-ngantar koran, selesai salat subuh pakai sepeda BMX, dicuri lagi sepedaku. Saya pernah keluar dari kelas belajar Pak, waktu itu saya kuliah. Saya keluar dari kelas, ada kawan saya, senior saya, tunjukin saya. Dasar, tidak malu-malu kau itu. Apa? Bajumu cakar terus. Tahu cakar? Baju bekas. Itu kalau di toko resmi 100.000 satu, ini 100.000 7 masih bisa ditawar. Saya tidak marah. Saya cuma bilang, ya Allah, murahkan rezekiku, panjangkan umurku, supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya pernah rasakan itu Pak. Naik mobil dari kampung saya di Pindrang, kurang lebih 200 km. Naik mobil sampai ke Makassar, 8 jam berdiri. Kenapa? Bayar setengah. Kalau bayar full waktu itu 6.000, saya cuma bayar 2.000. Berdirilah saya Pak. Paling siksa kalau tengah malam ngantuk. Saya rasakan itu berkali-kali. Demi Allah saya sering rasakan. Saya pulang sekolah, pulang kuliah, mau pulang kampung, ceritanya mau minta duit sama bapak saya. SPP waktu saya itu 92.000, 90.000 1 bulan, 1 semester. Saya pulang kampung, begitu saya buka tutup nasi, nasinya saja mamaku dia cuma campur,
Apa Pak? Garam, kasih minyak kelapa dengan kelapa muda, digabung-gabung itu garam, minyak kelapa dengan minyak, dengan kelapa muda, dicampur dengan nasi, baru dimakan. Saya bilang sama adekku, enggak usah kau minta uang pembayaran. Kalau kau minta, bapak berpikir, ibu stres, belum tentu ada uangnya. Lebih baik kita senangkan perasaannya. Kenapa kau das? Tidak Pak, datang-datang saja. Padahal saya mau minta pembayaran, tidak jadi, saya pulang. Saya sering merasakan jalan kaki, tapi biiznillah, dengan izin Allah, tidak pernah lepas salat duha aku Pak. Saya pegang betul itu namanya salat duha untuk pintu dunia. Alhamdulillah. Kalau dulu saya menjadi pegawai catering, pegawai cleaning service supaya bisa umroh, alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Bahkan mengumrohkan orang. Dengan izin Allah, kalau dulu saya jalan kaki, alhamdulillah saya sudah punya mobil beberapa unit. Bahkan yang saya pakai sekarang Pak, belum cukup 5 di Makassar mobil seperti itu. Dengan izin Allah. Gimana rumusnya Ustaz? Sholat duha. Jadi bapak kalau mau baik anaknya, suruh sholat duha, pelihara dengan baik. Ibu-ibu, mau bantu suami cari nafkah? Mau ibu? Mau? Ibu ndak usah dagang kiri kanan, nanti difitnah orang. Wih, begitu suaminya pergi, dia pergi juga. Gimana caranya? Tinggal sholat duha di rumah. Suami pergi, ibu sholat duha 8 rakaat saja, paling lama setengah jam. Kadang-kadang ada juga 2 rakaat cuma 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Amin. Sudah. Saya tanya, kenapa cepat sekali sholat duhamu? Saya sudah hafal Ustaz. Kalau soal hafal, kau bilang saja begini, Allahu Akbar. Tuhan, bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah begitu saja. Sholat duha ibu. Selesai sholat duha, ibu menghadap kepada Allah. Salawat dulu supaya cepat doanya diijabah Allah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika. Sambil ibu bayangkan suami cari nafkah mendorong-dorong gerobak, sambil ibu bayangkan jual-jual bensin suaminya, sambil ibu bayangkan lagi di sawah, sambil ibu bayangkan lagi di pasar suaminya cari nafkah, ibu salawat mengharapkan ridha Allah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ini kalau saya di Sulawesi salawat begini semua jamaah ikut. Di sini dia lihat saya. Bingung juga saya ini. Dia kira saya barangkali nyanyi. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ada juga sudah saya dengar tidak dihafal, dia cuma sudah bagus lah itu. Pak, Ibu sudah sholat duha, salawat, minta kepada Allah. Tidak harus bahasa Inggris, tidak harus bahasa Bugis, tidak harus bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa sehari-hari kita. Bahkan boleh berdoa pakai bahasa isyarat. Bahkan paling ringkas boleh berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan ya Allah. Selesai. Paling ringkas itu. Puang, usen agak melo, alenda. Paling gampang itu. Ya Allah, kasih saya yang saya mau ya Allah. Saya tidak tahu menyusun kata-kata ya Allah, tapi Engkau tahu apa yang ku mau, kabulkan cepat ya Allah. Selesai. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, bingung malaikat. Amin ya. Dia bilang malaikat apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki dan suruh kawin lagi suaminya. Silakan minta kepada Allah. Doa selesai sholat duha, dengar baik-baik ibu. Bahasa Indonesia. Ya Allah, jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Coba selesai sholat duha, selesai berdoa, SMS suaminya, Pak, jangan menghalalkan segala cara, jangan putus asa. Baru saja bapak saya doakan dalam sholat duhaku, insya Allah bapak dapat rezeki hari ini. Masya Allah. Kita sebagai suami, bu, dengar baik-baik bu, ini rahasia laki-laki. Dengar baik-baik bu, jangan kasih tahu yang tidak datang pengajian. Rahasia laki-laki, rahasia suami. Itu kalau dapat SMS doa seperti itu, dia kasih lihat semua temannya.
Saya kalau dapat SMS begitu, saya kasih lihat sama temanku, istri yang soleha. Coba lihat bagaimana kita mau poligami kalau istri baik begini. Iya Pak Tok? Iya. Bapak pernah di SMS begitu? Ibu-ibu pernah SMS suaminya begitu? Pernah? Bleh. Paling SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli beras. Pak, jangan lupa singgah beli telur. Padahal tentara suaminya singgah beli telur. SMS lah suaminya sekali-kali dengan doa. Bagaimana suami tidak mau cari ganti kalau ibu tidak pernah sholat duha? Suami tiba-tiba ada berita, Bu, SMS temannya ibu, Bu, saya lihat suaminya bonceng cewek, gelisah. Maka istri yang baik, dia bangun atau dia sholat duha, sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku. Palingkan hati suami saya, bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pulang lagi tiap 2 jam, pulang lagi. Ya ibu, sholat duha. Pak, punya anak SMA, SMP, ajari sholat duha. Bapak harus tahu jam berapa istirahatnya. Istirahat anak, telepon dia Pak. Nah, sudah sholat duha? Belum Pak, tutup ya. Sholat dulu nak ya. Sebentar Bapak telepon lagi. 10 menit kemudian telepon lagi. Jangan berhenti sebelum dia bilang, sudah. Kewajiban Bapak mengawasi anak sudah bagus. Coba, bagaimana anaknya mau sholat duha, bapaknya aja tidak. Coba jangan remeh itu sholat Pak. Kecil buat Allah kasih Bapak. Apa susahnya Allah kasih yang kita mau? Kalau Allah yang mau kecil ini dunia, gimana caranya? Perbaiki sholat. Saya kasih logika sederhana. Ada tidak manusia tidak punya masalah Pak? Ada? Kira-kira ada di sini tidak punya masalah? Kalau saya lihat dari sana sampai sana dan di belakang, semua muka-muka penuh masalah. Cicilan belum lunas, mau punya anak, mau tambah istri. Ada masalahnya mau tambah istri. Tapi ibu juga jangan salahkan kalau suami mau nambah. Bagaimana kita tidak mau nambah Pak? Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasa 3 hari tidak dicuci dia pakai. Kelihatan tali BH. Bego, robek-robek dasternya. Nggak sikat gigi masuk kamar. Nonton TV angkat kakinya. Makan kacang. Pegang sinetron. Nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Sahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Gendut. Malas masak. Menguap aja kerjanya. Kita nonton cewek-cewek cantik di sinetron. Kita lihat istri. Gak ngangkat keteknya Pak sambil menguap. Bagaimana suami tidak tekanan batin? Ibu, lain kali kita bahas bagaimana menjadi istri yang soleha. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada enggak rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Jangankan kita Pak, Nabi ada masalah dalam rumah tangga. Saya kasih contoh. Pak, istri cantik. Kira-kira istri cantik masalah apa bukan? Masalah Pak. Kenapa? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Wow, lebih masalah lagi itu Pak. Berarti bagus kalau suami jelek, istri jelek Pak. Istri cantik masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja Bu, saya menyusul. Kenapa jelek? Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Wow, lebih masalah. Ditelepon kita sama tetangga, Pak, ada istrimu di sini, istri pertama sama istri kedua baku tarik rambut di pasar. Itu masalah. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Semua masalah Pak. Ini adik-adik mahasiswa, bapak-bapak yang sudah kerja. Waktu kuliah apa masalahnya? Kira-kira waktu kuliah apa masalahnya? Mau jadi sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau dapat kerja pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. 2 periode dong. Ayo. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur. Dulu apa masalahnya? Mau punya mobil. Sudah punya mobil selesai masalahnya? Tidak. Cicilannya kasih pusing. Sudah lunas selesai masalahnya? Tidak. Jelek lagi dilihat mobilnya.
Tidak ada masalahnya Pak. Ustadz, tidak ada masalahnya. Banyak masalahnya Pak. Kadang-kadang ditipu. Kadang-kadang diundang seada-adanya. Diundang pakai motor tua. Saya pernah diundang jemput pakai Vespa tua Pak. Ribut sekali. Tung. Saya bilang, hehehe, kasih mati itu motor, kok ganggu komplek. Dia bilang kalau dikasih mati Ustaz tidak mau menyala. Motor tua Pak. Buru-buru Ustaz, naiklah saya. Kipas-kipas saya punya sarung. Dia paksa jalan motornya, motor tua Vespa. Dalam hati saya mati betul mesinnya. Pas mati, dia berdiri baru dia bilang, minta maaf Ustaz, tolong dulu dorong. Itu masalah Pak. Ustaz masalah, pegawai negeri masalah, tentara masalah, semua orang ada masalah. Nabi pun ada masalahnya. Dalam rumah tangga beliau pernah kelaparan 3 hari sehingga Hasan Hussein pucat. Lama tidak makan, cuma minum. Coba. Dalam rumah tangga romantis, Nabi pernah difitnah Aisyah selingkuh. Dalam rumah tangga kekeluargaan, beliau Rasulullah diusir oleh pamannya, pindah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang usir? Abu Lahab dengan Abu Sufyan, sepupu satu kalinya Nabi. Coba. Semua ada masalah Pak, apalagi kita. Berarti masalah itu bukan masalahnya. Masalah kita bukan masalah itu, tapi masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang Pegadaian di sini ya? Nabi ada masalahnya, beliau bagaimana solusinya? Ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, ngadu kepada Allah. Itu Nabi ada masalah, beliau wudhu, ngadu kepada Allah. Kalau kita ada masalah, ambil Facebook, update status, teganian kau, rindu sama suaminya, di mana di kau? Mau malam, update status, kesepian banget, diseleding sama temannya, boleh juga tuh diganti. Selingkuh berawal dari Facebook. Ini kita ini kan selalu berdoa Pak. Manusia akhir zaman rajin berdoa. Berdoanya di mana? Di status. Sibuknya itu Tuhan membaca statusmu. Mengadu kepada Allah. Sholat duha, sholat hajat, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan kecil. Bapak saya tanya. Ada yang pernah tidur di sini 24 jam tidak pernah bangun-bangun? Ada? Ada enggak yang pernah tidur di sini Pak 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Ada? Kecuali pingsan atau koma. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang tidur bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun. Berapa? 309 tidur tidak pernah bangun-bangun. Ashabul Kahfi buka Quran. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, jadi. Sini saya tanya, ada enggak manusia bisa hidup kalau dibakar api yang sangat besar? Kira-kira bisa? Bisa enggak? Enggak mungkin, pasti mati kalau dibakar api. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Tidak percaya? Buka surah Al-Anbiya. Apa lagi? Pak, perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil enggak? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil? Tidak mungkin, kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam, hamil dari suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah yang mau, tidak ada mustahil. Maka Allah cuma minta ista'inu bis sabri was sabar. Perbaiki sholat.